Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau dengan budi pekerti yang luhur. Banyak dari sahabat beliau yang memiliki kisah yang diriwayatkan dan diturunkan hingga masa kini, salah satunya Abu Dujanah. Abu Dujanah sendiri terkenal sebagai seorang yang pemberani di medan perang dan selalu menjaga keluarganya dari suatu hal yang haram. Suatu ketika setiap selesai salat berjamaah dengan Rasulullah, Abu Dujanah selalu langsung pulang dan tidak membaca doa. Ia pun tidak menunggu Rasulullah selesai membaca doa. Perilaku Abu Dujanah ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga suatu saat beliau bertanya ke Abu Dujanah, "Mengapa setiap kali selesai jamaah subuh kamu terburu-buru pulang? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa?" "Ada apa?" tanya Rasulullah. "Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian wahai Abu Dujanah?" Abu Dujanah lalu menjawab, "Rumahku berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, saya bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan juga agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Oleh karena itu, aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Wahai Rasulullah, kukatakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujanah. Mendengar itu, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca, butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah lalu mengatakan, "Maukah engkau jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu." Begitu tawaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun lelaki yang dikenal sebagai seorang penjual yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji." Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia lalu berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, orang munafik tersebut berkata kegirangan, "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah. Pada saat itu juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Si munafik menemui istrinya, lalu mengisahkan hal yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus.
Padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun. Pada malam harinya, saat si munafik tidur terjadi peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik dan berpindah dengan bantuan tangan manusia ke pekarangan Abu Dujanah. Saat terbangun pagi harinya, si munafik keheranan. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah seperti tanah rata yang normal. Kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, yakni sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dengan barang haram.